anak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama perompak RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Iya, Manci Bica dulur-dulur dimanapun berada. Dan kalau kita uang Palembang itu, kalau pempek kayaknya memang sudah menjadi rewang kita ya, baik itu untuk adu acara ataupun juga untuk menyambut tamu yang datang ke rumah kita, atau bahkan untuk sarapan pagi untuk ngemil. Pokoknya pempek ini selalu menjadi primadona, selalu menjadi pilihan, apalagi dengan rasanya yang sangat khas, yang autentik, yang tentunya kalau di Palembang itu pempeknya benar-benar apa ya, agak spesial kata nama CBC kalau dibikin langsung dari tangan orang Palembang Yunia. Nah, secara Palembang kita tahu kan ini merupakan kota asal pempek, makanan khasnya pempek, dan beberapa waktu yang lalu juga kita tahu bahwa pempek pernah menjadi salah satu makanan terkenal juga dan juga deretan makanan favorit yang ada di dunia. Wih, luar biasa ya. Dan untuk di siang kali ini di loka kita obrolan UMKM, kita kembali akan ngomongin pempek juga nih Panci Bica ya. Di edisi Selasa tanggal 15 Juli 2025 sampai tuntas kaki di jam 12 siang. Ini kita sudah bersama dengan ada ownernya langsung yang sudah datang di studio Permata Palembang. Kita bakal bahas banyak mengenai pempek berkah, yaitu kuliner tradisional di era digital. Langsung kita sapa, selamat siang, assalamualaikum. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, sehat ya, Mbak ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, nah ini ada Ibu Sri Wahyuni yang merupakan owner dari Pempek Berkah. Nah, Manci Bica yang pengen menyaksikan obrolan kita juga secara langsung atau menontonnya ya, boleh ditonton di channel YouTube Perompak Palembang. Wah, ini ya. Oke, baik. Kita kenalan dulu mengenai Pempek Berkah nih, Bu Sri Wahyuni. Kita pengen tahu Pempek Berkah ini dijalankan atau ditegakkan sejak kapan nih? Baru setengah tahun dan Kecil pun ada yang jual pempek gitu kan. Oke, jadi itu yang menjadi salah satu alasannya ya. Dan kalau kita lihat peluang bisnis makanan pempek ini, menurut Bu Sri Wahyuni yang tadi menyampaikan bahwa pempek ini selalu menjadi pilihan, kenapa tuh? itu yang dicari kan, kayak walaupun bukan orang Palembang, di luar Palembang tuh seneng sama pempek. Senang juga. Nah, seneng. Pernah ada dialog dengan rekan, dengan relasinya mengenai pempek nih, padahal dia bukan tinggal di Palembang kayak itu. Alhamdulillah sekarang banyak yang owner-owner di luar. Yang kebetulan dia jual juga. Oh, dia jual juga. Jual juga. Jadi ngambil di tempat kita kan. Wih. Alhamdulillah. Jadi kita menjadi distributornya ya. Alhamdulillah. Kita yang memasoknya di situ. Di kota mana itu, Bu? Banyak di Surabaya, Jakarta yang paling banyak, Jakarta, Surabaya, Bandung. Yang paling banyak itu mesen. Tapi kalau pempek kita sudah dibawa ke kota-kota yang tadi disebutkan itu, regonya pasti sudah berubah ya? Sama baik, sama bedanya cuma di harga pakum, biaya pakum. Iya, maksudnya tuh dia yang jual lagi tuh? Oh, beda. Pasti beda kan? Kalau di Jakarta, ku tanya kan sama orang Jakarta, 2.500 Aduh. dijual.
Kan sama ongkir mungkin kan. Iya sih, karena memang sudah ongkirnya juga. Ongkir. Belum karena memang kita jualan tuh untung juga pasti Bu ya. Tidak mungkin kita beli harga A tetap jadi jual A juga, tidak mungkin gitu kan. Rugi pasti di situ. Nah, tapi kalau kita ke pempek berkah, yang ngasih namanya siapa nih? Atau ini doa supaya berkah atau apa? Iya, doa juga sebenarnya. Pertama itu namanya tuh pempek laris. Pempek laris. Tapi kan pasti kan lucu dengernya kan, laris. Pasti kan. Tapi sudah banyak juga Bu yang pakai nama usaha laris, tapi walaupun bidangnya bukan kuliner gitu. Memang, tapi tidak gimana ya? Kalau berkah kurang menarik, kurang masuk dia di itu kan. Kalau berkah tuh berkah seluruh berkah loh kayaknya. Itu yang membuat kita naik pakai pempek berkah. Sama cak kita di agama kita Islam bahwa sesuatu yang berkah itu akan mengantarkan kepada sesuatu yang baik ya Bu ya. Termasuk juga adanya pempek berkah ini. Dan apa sih yang membedakan pempek berkah dengan pempek-pempek lainnya? Ada tak? Sebenarnya sama. Sama beda ya, sama-sama pempek. Tapi kadang cuko yang beda. Cuko, kadang tuh yang menentukan cuko juga. Cuko di pempek berkah ini macam mana nih Bu? Langsung ke dewek dulu. Iya langsung gitu coba ke di sini ya. Tapi benar ya kata Wong, pempek double cuko itu kurang lemak, kurang sedap katanya. Nah kalau ngomongin soal yang lemak, cuko dari pempek berkah ini apa nih? Kental, pedas, asin, manis. Wih, jadi memang benar-benar asam, pokoknya jadi satu lah. Yang dicari Wong nian kan kalau makan pempek dengan cuko itu. Ada Wong tuh, ngapa cukonya ini encer nian, ini segala macam ya. Karena memang pengaruh cuko ketika kita makan pempek itu juga sangat dominan Bu ya. Iya betul. Oke, nah untuk di pempek berkah ini berapa jenis pempek yang dijual? Semuanya ada. Ada kalau adaan, keriting, telur, lenjer, kates, tahu, kulit. Pistel kates itu. Betul pistel. Itu yang paling best seller. Yang kates itu tadi. Paling best seller. Waduh. Sejam pun langsung habis itu. Waduh. Cepet ya habisnya ya. Paling cepet itu. Nah ini biasanya kalau Bu Sri Wahyuni kan juga profesinya tidak cuma sebagai penggiat UMKM ya, ada profesi lainnya juga tuh. Ini biasanya untuk mengatur waktunya macam mana tuh? Ada karyawan yang membantu atau uang di rumah kayak suami atau anak gitu? Kalau sekarang sudah ada karyawan di rumah. Ada karyawan. Sudah 7. Alhamdulillah di rumah, bagian di rumah kan bagian masak. Wah ada 7 kok. Alhamdulillah. Waduh banyak ya, lumayan tuh. Di warung ada 5, di toko kan. Wah, itu sih kok cabang? 2 cabang. Yang 5 ikut tuh? Yang 1 2, yang 1 3. Oh itu. Jadi memang benar-benar usaha ini membantu ya sesuai dengan namanya berkah juga Bu ya. Membantu supaya jangan kita yang lemak juga pastinya. Dan juga kita mengasih peluang lapangan kerja betul. untuk termasuk pegawai yang tadi disampaikan oleh Bu Sri Wahyuni. Ini juga membantu program pemerintah juga Bu ya. Betul. Untuk mengurangi angka pengangguran terkhusus di Kota Palembang kayak itu. Nah ini tadi kan sibuk dengan aktivitas di kantor, sibuk dengan usaha ini pasti ada pembagian waktu. Biasanya Bu Sri Wahyuni pasti turun terjun juga untuk ke usaha ini. Kalau cuko sama adonan masih kita jago. Oh itu. Itu jangan tidak dilepas ya. Tidak lepas karena kan itu mutu dari kita. Oke. Jangan berubah. Jangan berubah. Bukan kita tidak percaya dengan karyawan itu bukan. Karena kan lain tangan lain rasa. Biasanya itu lain beda juga hasilnya kayak itu ya. Jadi demi menjaga mutu tadi, kekhasan dari pempek berkah ini ialah Bu Sri Wahyuni juga tuh turun tangan ke situ. Biasanya turun tangan tuh pada saat libur pegawai baik atau pada saat sebelum pergi ke kantor gitu? Sebelum pergi ke kantor. Oh tetap disempet-sempet ya? Cukup tuh wajib. Wajib. Jadi waktunya benar-benar habis untuk cari duit ya. Betul. Boleh dong dikasih tahu sama pendengar kita juga dan kita juga yang pengen tahu kayak apa nih Bu untuk nikmatnya kita yang sudah berstatus pegawai dan juga bergiat juga di UMKM itu apa nih Bu nikmatnya? Pertama menurut aku ya seneng lihat uang seneng deh. Karena kan kita bisa gaji anak buah. Membantu tadi ya. Gaji biasanya kita digaji kan. Di kantor kan kita digaji jadi anak buah kan. Itu. Tapi kalau di rumah kita jadi seneng deh pokoknya dapat hasil dari dikasih ngasih orang duit itu kan seneng rasanya. Oh di situ memang terdorong rasa kayak kepuasan juga Bu ya. Karena kita dapat apalagi karyawan kita mungkin ada yang sudah berkeluarga juga. Rata-rata kalau yang masak seluruhnya berkeluarga. Kecuali yang di warung, yang di toko sama yang nganter kan yang cowok. Oh ada yang cowok juga. Jadi ada kurirnya langsung Bu ya.
Nah, ini kalau melihat bukan pesaing ya, banyaknya penjual pempek di Palembang, Bu Sri Wahyuni memandangnya kayak apa nih? Karena sama-sama jual pempek gitu. Seneng deh. Makin berarti kan motivasi buat uang buka usaha. Itu. Dan kita yakin juga bahwa rezeki itu sudah diatur. Betul. Dia akan ketuker, Bu ya. Walaupun di kiri kanan kita sama yang dijualnya. Betul, benar. Kan waktu pas kemarin buka kan, alhamdulillah kan akhirnya adik buka juga. Ada motivasi kan. Terpancing juga ngelihat pempek berkah. Usaha kita maju kan, jadi dia buka, ngajak orang tua juga kan. Oke. Nah, ketika ini adik kandung kan Bu Sri Wahyuni ya. Dia memutuskan untuk membuka usaha pempek juga. Bu Sri Wahyuni perannya kayak apa di situ? Paling pertama kali cuma nyicip deh. Nyicip ngasih tahu sudah. Oh, jadi dia dewek yang belajar bikinnya. Belajar dewek. Nah, untuk mengenai pembuatan pempek dari pandangan Bu Sri Wahyuni juga yang sudah bergelut di pempek berkah ini, pempek yang enak tuh kayak apa tuh biasanya tuh? Idak bau kah? Idak bau. Atau dominan rasa iwaknya atau kayak apa? Kalau kita kan sebagai penjual, Sri Wahyuni dewe ingat gak pertama kali pacak bikin pempek? Pas kapan tuh? Itu sudah kecil lah sudah belajar pempek. Oh, dari kecil memang lah sudah lihat ibu tuh bikin pempek di rumah. Bikin pempek memang, karena sudah makanan sehari-hari itu pempek kan. Lebih lagi apalagi nikah sama suami orang Medan. Giling dewek, pakai blender tapi kan. Pakai blender. Nah, ini kita pengen tahu juga kan biasanya kita tuh kalau iwak giling bikin pempek pasti uang tuh banyak yang ke pasar beli yang sudah jadi. Tapi kalau kita nak giling dewek ada resepnya enggak, Bu? Supaya kayak iwaknya tuh tidak bau dan juga pas pada saat kita ngalus kenyang juga pas kayak apa tuh? Sekarang alhamdulillah kan
berkat ini akhirnya Pada saat awal jualan, ini apa memang harus pada saat itu harus di toko atau malah jualannya lewat online? dulu waktu pas COVID aku pernah jualan dari koperasi-koperasi. Kan aku berhubung aku pegawai di Kodam. Jadi nitiplah di koperasi. Diri pribadi, duniawi baik, Betul. wong tua kita minta restunya dulu, Iya, betul. suami, istri untuk yang sudah punya pasangan kan, karena segala sesuatu itu pasti butuh ridho mereka Iya, juga betul. gitu Bu ya. Jadi ketika sudah sharing sama suami tadi, akhirnya memutuskan untuk Iya. ke PMP ini tadi. Iya, sama mama kan kata mama daripada kau usaha kau tambah dalam kan. Ya kan namanya usaha itu kan banyak saingan. Iya itu. Jadi ya sudahlah.
eh, mengikuti, siapa tahu ini bisa jadi contoh juga Bu ya. Kayak mana nih Bu lanjutannya? Nah, jadi waktu pas itu Kalau kita ikhtiar insya Allah akan ada jalannya kayak itu. Termasuk yang diceritakan Ibu Sri Wahyuni itu tadi bersama suami, alhamdulillah manjang iya rasanya nih Bu betul ya. manjang, Aha. tidak bebala lagi, tidak ribut lagi, utang terbayar, Nah. terus bener. Aha. Alhamdulillah. Makanya inti, jadi kalau sekarang didengar kita pikir lagi, doa orang tua, doa suami, restu orang tua dan suami itu wajib memang. Wajib. Segala sesuatu hal kayak Bu ya. Wajib. Kayak gitu nak melangkah apa namanya tuh buka usaha juga ini penting sekali Iya. gitu. Pernah ada ingat mungkin Bu dengan orang tua nih terkhusus pada saat mengawali usaha PMP ini kayak apa tuh minta restunya tuh kayak apa tuh? Malah orang tua yang nyuruh. Hmm. Yuk kan tahu anaknya lagi susah mungkin. Iya. Ya jasaran itulah orang tua itulah dari sampai ya namanya banyak saudara kan banyak kuping mungkin kan. Ada yang tidak seneng lah orang tua kan ada Karena beda kepala tuh pasti beda pikiran kan. pikiran sifatnya. Pikirnya ayo ini nyusahin baik pikiran cara kita nak Itu. dulu. Jadi orang tua inilah diam-diam kadang ngasih modal kan. Iya. Tak katik sebulan tu tak dapat apa-apa ni. Tak katik tak megang duit selama setengah tahun. Ibaratnya utang tak terbayar kan. Iya. Dari nol ya memang. Karena waktu pas kami itulah salahnya kan. Waktu pas selesai ada duit itu kami bangun gudang. Gudang itu pokoknya habis di situ lah duitnya tuh. Tidak berputar, tidak jalan. Tidak jalan. Sudah gudang selesai, usaha macet. Nah itulah makanya doa orang tua kan dah nyuruh, tidak usah nemen-nemen. Suami pun nyuruh, tidak usah nemen-nemen bangun itu. Nah nafsu tadi kan. Iya. Makanya jadi kalau sekarang dipikir tidak penting gitu yang lain. Restu orang tua sama Itu. suami itulah. Jadi ketika mereka sudah ngeluar ke pendapat mereka omongan, Bener tuh. kita yakinlah bahwa betul. itu hal yang baik untuk kita Bu ya. Termasuk kita juga sebagai orang tua nih. Kan saat ini Bu Sri Wahyuni juga sudah menjadi ibu juga kan untuk anak-anaknya di rumah juga, dan menerapkan itu juga mungkin ke anak-anaknya juga Bu ya. Iya. Kayak semacam ya itu apapun yang anak kita pilih, selagi itu positif, selagi itu baik nggak untuk apa-apa. jalan hidupnya, Jalani kita dukung Bu ya. Pokoknya doain supaya jangan dikata istilah itu disumpahi. Nah, doain baik jangan ya. Apalagi orang tua yang sampai keluar kalimat-kalimat yang tidak bagus kan. Iya. Takutnya itu menjadi suatu doa akhirnya terwujud kan. Iya. Kasihannya untuk anaknya juga gitu Iya. Bu ya. Tapi- Dan Tapi alhamdulillah kalau usaha dulu mhm.
menjalankan usaha, ingin mencari karyawan lah bahasa gitu Bu ya. Betul, betul. Yang Bu Sri Wahyuni nih, dia sampai akhirnya ketemu karyawan yang klop ini. Baik, cak mana tuh penerapannya sampai mereka akhirnya nyaman dengan kita dan mereka jujur dengan kita. Kita sebagai owner atau sebagai bosnya tuh harusnya kayak apa tuh Bu? Jangan pelit. Yang pelit. Pokoknya kalau Aku yang punya usahanya. Kalau kau galak payut kalau sudah jangan Bu ya pakai ilmu itu jangan. Jadi kalau di tempat aku, anak buahku yang malah aku cari jadi anak buah. Karena itu mereka nyaman tuh di situ tuh melihat kita walaupun owner tapi kita membaur, kita kayak nganggap mereka tuh kawan iyo, adik iyo Bu ya, saudara iyo. Biasanya kalau dengan karyawan itu komunikasi apa nih Bu yang sering dibangun? Iya, masalah keluarga kadang cerita, masalah kalau di warung masalah pacarnya. Tetap ya. Kayak kita kan sebagai orang tua kita denger gitu kan. Iya. Jadi mancap-mancap ini kuncinya juga tuh. Jangan sampai kita tuh itu tadi ya yang disampaikan oleh Bu Sri Wahyuni, kita galak atau kita bengis ya, coba bahasa Palembang tuh ya. Mereka malah justru bukannya tunduk ke kita, malah ini akan menimbulkan gejolak juga tuh. Ketika mereka sudah bergejolak, ini akan berimpact juga dengan usaha kita tadi, gitu kan. Nah, untuk pemilihan bahan biasanya Bu Sri Wahyuni ada yang di stok kayak itu, karena mengingat ini kan makanan selalu habis tuh. Menciptakan kedekatan dan akhirnya sama-sama betah di situ Bu ya. Oke, baik. Dan untuk di apa Bu? Untuk teknik pengolahan pempek lagi nih kita pengen tahu. Pempek yang bagus itu misal hari ini tidak laku Bu, besok bisa kita goreng lagi? Kami tidak pernah, kami langsung vakum. Dijual frozen. Pasti laku tuh. Pasti laku tuh. Ini dengan harga yang berbeda atau sama Be? Sama Be. Oke. Jadi ini salah satu tekniknya juga Bu ya. Karena mengingat pempeknya kan rentan. Kalau udah cepet-cepet kita tangani itu akan berubah rasa itu pasti. Itu yang memang bener pakai bahan pengawet. Kalau beda kalau pakai bahan pengawet kalau tidak cepet itu pasti. Nah kalau pempek ini untuk ketahanan daya tahannya itu di suhu ruangan berapa lama itu Bu? Sehari, kalau misalnya untuk besok udah bagus lagi. Udah bagus lagi ya. Tapi kalau di frozen? Alhamdulillah sebulan masih bagus. Sebulan bagus. Dengan catatan ini di freezer ya? Freezer. Oke, baik. Nah untuk pempek lagi nih Bu. Ini kan biasanya ada pempek udang juga tuh. Iya. Apa di pempek mereka juga ini ada menghadirkan menu pempek udang juga untuk jenis apa tuh rasanya kayak itu? Paling kuah kalau pempeknya udah ada. Tidak ya? Kami tidak telayan lagi. Ini dia sudah kurang karyawan. Iya, ini Bella sudah lancar ya gitu Bu ya. Jadi kita jangan terlalu makro juga Bu. Bagi-bagi rezeki yang lain. Rezeki juga yang lain. Wih, bagus ini ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi Bu ya, karena untuk Manci-Bici jangan kemana-mana, teruslah bersama kami di sini di Properti FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
menjadi makanan yang sudah banyak dikenal dari kota Palembang dengan beragam bentuk dan namanya. Pempek kapal selam adalah pempek yang berisi telur di tengahnya. Pempek keriting berbentuk keriting dan biasanya dimakan dengan cara direbus. Ada juga pempek adaan, pempek lenjer, pempek tahu yang di dalamnya berisi tahu, pempek kulit dan pempek tunu atau pempek bakar. Dengan belah di tengahnya, di dalamnya diisi kecap dan juga udang kering. Biasanya menikmati pempek di kota Palembang bisa di restoran besar atau di warung kecil, bahkan di toko pempek. Ini adalah sesuai dengan selera masing-masing orang. Atau bisa juga makan pempek di pinggir jalan dengan memanggil penjual pempek pot-pot. Ini tando, Mas, ini masih ada tandonya. Bakwan lah, Apa alasannya? lemak. Bukan lebih murah bukan? Bukan, sama banyak harganya. 1.000 harga. Kalau bakwan sudah habis, Ya sudah, beli yang lain. pernah merasa ke pempek? Pempek tahunya mama. Menurut Irul, seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi kota Palembang mengatakan kalau dahulu dirinya selalu menikmati pempek pot-pot di samping harganya yang murah yang hanya Rp1.000. Namun rasa tak kalah dengan pempek yang lainnya. Bahkan selera bertambah kalau menikmati makan langsung di pinggir jalan serta dapat mengobrol sama penjual pempeknya. Tapi lalamunian ya, dari zaman SD terus sampai ke SMP. Terakhir kalau ditanya kapan makan pempek pot-pot, itu tahun 2013 gitu. Susah nyarinya sekarang ya, apalagi kita mahasiswa ini caknya nyari pempek pot-pot itu lah jarang nih yang ditemukan. Biasa kalau dulu di gang-gang apa di pinggir-pinggir jalan tuh gampang nemukannya. Pempek pot-pot pakai sepeda, pakai motor lain cerita. Pempek motor namanya kan. Jadi kalau dia dicari ciri khasnya itu tadi pot-pot, pakai sepeda, terus cukonya memang khasnian, wadahnya juga khasnian. Nah sekarang sudah banyak modifikasi ya. Jadi mendiraso caknya ialah beda nian pempek pot-pot. Lebih lemaknya pakai tangan. Garpunya yang belah dua itu ya, yang pakai itu. Nah sekarang caknya lah banyak perubahan juga. Garpunya tidak belah dua lagi, garpunya full nian isi 4 itu, gagang 4 iko. Nah pempek yang paling lemak itu pempek pot-pot zaman kecil dulu, pendak keriting, pempek tahu isi. Biasanya penjual pempek pot-pot itu menggunakan sepeda menjajakan dagangannya dengan membunyikan klakson yang berbunyi pot-pot. Nah, sejak saat itu pempek ini dinamakan pempek pot-pot. Ini pempek pot-pot ini nih, kalau dulu kan pakai sepeda ada bunyi pot-pot. Ya, itu apa bunyinya apa tuh? Bunyi tando, Mas, ini masih ada tandonya. Oh, iya. Aja setiap keliling dibunyikan. Bunyi gini nih dulu ya. Coba bunyi lagi, Bang. Jadi kalau sudah terdengar itu pasti banyak orang manggil ya? Ya. Tanda kita lewat. Pempek lewat. Iya. Nah, itu. Mencari penjual pempek pot-pot atau pempek sepeda ini sekarang sudah susah. Dicari dan benar-benar berjualan berkeliling menggunakan sepeda. Dengan berubahnya masa, keadaan sepeda yang digunakan kini pun berubah. Banyak yang menggunakan sepeda motor dengan alasan bisa lebih praktis. Namun ciri khas klakson berbunyi pot-pot tetap digunakan. Alasan penjualnya untuk memanggil para pembeli. Pempek pot-pot kan ini? Iya. Tahun 2003. Iya. Ini kan ada perubahan. Kalau biasa pempek pot-pot kan pakai sepeda ya. Udah, iya. Sekarang pakai motor. kenapa Bang pakai motor? Iya lah, biar cepet. Iya. Kelilingnya kan sekarang tak perlu keliling, Mas. Tapi pernah merasakan pakai sepeda keliling? Nah, Tahun berapa tuh? tahun 2003 sampai 2010. Bersepeda? Iya. Ontel ya? Iya, benar. Biasanya jualannya di sekitar mana kalau pakai sepeda lu? Sekitar Bukit, Lumban, terus Bukit Kancil Putih. Seharian jualan pempek? Iya. Sekarang ini kalau perubahan dengan sepeda motor bisa kemana-mana waktu itu? Iya, tapi kan ngejar-ngejar, Mas. Iya, ngejar-ngejar kan. 2003 ya? Iya. Mulai. Harganya sama Bu? 2,5. Ah?
Pempek 2,5. Rp250. Rupiah ya. Rp250. 1.000 dapat 4. Oh, 1.000 dapat 4 dulu ya. Iya. Sekarang? 1.001 sekarang. Iya. Penjual pempek pot-pot beragam daerah asalnya. Bukan hanya orang Palembang yang berjualan, namun banyak juga yang merantau dari Pulau Jawa dan daerah lainnya. Pempek yang dijual bukan buatan mereka sendiri, namun pempek itu diambil dari pembuat pempek dan mereka menyetor hasil penjualan kepada pembuatnya seberapapun pempek itu terjual. Untuk kalangan anak-anak sekolah terjangkau enggak tuh? Masih terjangkau lah sekarang. Iya, sekarang lah masih. Soalnya banyak kan, yang iya. Soalnya kan apa-apa sekarang sudah 1.000 Mas. Oh. Kayak makanan lain-lain sudah 1.000-an. Kayak apa namanya, sosis, telur gulung itu sudah 1.000-an kalau. Iya. Papeda. Ini pempek buat dewek apa ngambek? Ngembek masih. Masih ngembek. Belum buat dewek. Setor nih. Iya. Kalau yang tidak terjual Balik. Balik. Dibalik iya. Jadi hitung yang laku. Hitung yang lakunya berapa, cuma laku 500, nah kali setorannya kan setorannya 6,5 sekarang. 650 satu pempek. Oh, satu pempek. Ya, Rp650. Kalau mau balik 500 ya kali 650 itu. Itulah setorannya. Oh, oke. Sisanya untungnya. Walaupun tidak laku dikembalikan. Ya. Walau zaman telah berganti, namun pempek Palembang tetap di hati, menjadi konsumsi masyarakat Palembang di segala umur, di setiap suasana, dan dimanapun tempatnya. Bukan hanya orang Palembang yang suka makan pempek dan ngirup cuko. Kini pempek telah menjadi makanan kesukaan setiap orang di kota lain, bahkan sampai ke mancanegara. Dan pempek pot-pot menjadi salah satu destinasi kuliner yang bisa kita nikmati jika berada di kota Palembang. Jajanan khas Palembang, pengen pempek kapal selam, pempek tahu, pempek telur, miler makan model ikan, Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih? Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang otot aku. Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu nggak? Biar pelakunya ketangkap. Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih. Wah, nggak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, Mance Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan kita masih bersama dengan Ibu Sri Wahyuni yang merupakan owner dari Pempek Berkah. Tadi sudah banyak yang kita tanya ke ya, banyak yang sudah kita kepoin, dan kita lanjutkan kembali karena saat ini sudah 43 menit melangkah dari jam 11 siang. Nah, Bu Sri Wahyuni, kita pengen tahu untuk pempek ini, tadi kan disampaikan bahwa
dikirim sampai keluar gitu. Iya. Nah, untuk pengiriman keluar ini pempek ini ketahanannya kayak apa tuh? Apa harus dipakum Dukin gitu? Di vakum. Biasanya kami lewat yang truk pendingin. Oh itu. Kalau jauh, misalnya 4 hari baru nyampe. Itu. Kami tidak berani kalau tidak dingin, tidak truk dingin. Takutnya berubah rasa. Karena ketahanan suhu itu berbeda, akan berdampak juga dengan rasanya kan Bu ya. Jelek juga kan airnya nama kami. Nah ini kalau buat iwak, pemilihan iwaknya, iwak apa yang biasa dipakai nih Bu? Iwak tenggiri papan. Iwak tenggiri papan. Karena memang ini banyak juga dipakai uang ya. Iya betul. Untuk kita dagang kayaknya pas tuh. Kalau dulu kan sering dibuat tekwan. Iseng-iseng rupanya enak. Jadi akhirnya itu dipakai sama dengan saat ini Bu ya. Iya. Oke. Nah kalau tadi kan cabang pertama, untuk cabang kedua kayak apa tuh? Di daerah mana tuh cabang kedua? Di daerah Celentang, di sebelah daerah SPBU. Celentang. Oh ini di situ, yang sebelah kirinya ya? Iya betul. BM kami baru SPBU. Nah ini, ini mungkin juga berguna untuk pendengar kita supaya pemilihan tempat Sri Wahyuni menentukan tempat usahanya itu kayak apa tuh? Ada poin-poinnya, harus ramai lalu lalang atau deket dari tempat kita bikin atau ada hal lain tuh? Pertama ya memang kalau pajak, kalau miso kan menengah ke bawah ya, karena memang kita lebih merakyat kan betul. Supaya banyak masyarakat juga yang bisa nyicip pempek kan. Tapi alhamdulillah menengah ke atas pun senang. Alhamdulillah. Artinya rasanya memang walaupun Cak Uji Israwang tuh harga kaki 5 tapi rasa bintang 5 betul. Kalau bintang tuh jadi penting Bu ya. Lagi makan obat. Oke. Dan selain itu juga penentuan harga. Biasa kalau Bu Sri Wahyuni ini nentukan harga tuh kayak apa tuh? Dari ukuran pempeknya atau dari bahan yang dibutuhkan? Dari ukuran pempek ya sama bahan juga. Iya itu tetap ya. Kita walaupun untungnya tidak besar kan, kalau logikanya baik, kalau sekilo itu paling cuman 20.000 sekilo itu paling banyak untungnya kan. Iya. Ya tapi kalau banyak kan lumayan. Kalau di ini ya terus menerus dibuat kayak gitu. Iya, sistem Cina lah kan ibaratnya. Untung dikit yang penting lancar. Penting lancar itu yang paling penting di situ tuh. Oke baik. Dan untuk ke karyawan nih Bu, kita pengen tahu metode penggajian. Ini kalau Bu Sri Wahyuni lebih memilih apa nih? Bulanan, harian? Kalau aku daripada penting harian. Kenapa tuh alasannya? Jadi selesai itu duit aku pegang berarti. Sisanya kan. Kalau bulanan otomatis kita nyimpen. Itu. Kalau memang rezeki aku, uang itu pasti tidak lari dari aku. Alhamdulillah kan. Oke, jadi memang kalau-galanya itu ada plus minusnya masing-masing Bu ya. Kalau kamu pengen beli apa, yuk kamu kumpul dewe. Kalau aku tidak takutnya kayak tidak itu kan. Dia namanya duit kan. Namanya duit. Kalau dewe duit kan, lupa hilap. Nanya ini laju, laju. Tiba-tiba habis begitu kan. Tidak ngerti lagi. Laju kepentingan, lari ya laju karyawan.
Itu ya. Nah ini kalau buat peran suami nih Bu untuk di usaha ini kayak apa tuh? Dia sekarang ini yang buat cuko dia. Oh, malah justru sudah ada megangnya di situ ya. Malah sedap lagi daripada aku sekarang buat cuko ya. Alhamdulillah. Belajarnya dengan siapa tuh? Sama aku. Sama tetap ya. Karena itu yang bisa ikut juga ilmunya kan. Nah ini kan kalau cuko itu kita lihat ada beberapa uang tuh galak dikasihnya timun. Bahkan juga ada yang pernah ngasih udang apa itu? Udang ragu. Udang ragu itu apa nih Bu yang membedakan kayak ketika kita ada penambahan itu tadi di cuko? Kalau kami tidak pernah mengasih itu kecuali request dari pembeli. Oke. Kalau pembeli dikasih timun baru kami kasih. Tapi dengan harga beda juga? Sama. Tetap sama. Sama 1.000 juga. Kalau cuko di timun dalam cuko, lagu ini ada lagunya cuko dalam timun itu. Ini pasti lebih bikin cukonya tuh kayak agak manis, agak keras, tidak pedes, hilang terasa pedes dari pakai timun. Oke. Nah pedesnya cuko ini tentu dari cabai. Pemilihan cabainya kayak apa nih Bu yang bagus? Nah cabai rawit, jangan cabai kan ada dua macam itu. Ibaratnya bakso daerah itu kan cabai talang. Oh yang cabai bakso umum tuh yang abang panjang itu? Bukan, itu cabai setan namanya itu. Tidak yang panjang junta itu? Bukan. Beda ya? Beda. Itu sama hijau juga, agak besar-besar. Itu cabai tanah. Kalau cabai rawit, cabai cuko lah istilahnya itu kan, pedes itu. Sedikit pun pedes. Bedanya. Itu Bu ya. Jadi memang dari bahan pun kita harus pemilihannya yang jeli gitu. Yang fresh, yang bagus kan. Dan juga untuk kedepannya mungkin, karena kita juga tidak terasa ini sudah 52 menit nih Bu. Untuk kedepannya mungkin akan ada rencana penambahan cabang lain. Insya Allah rencana buka cabang sih lagi nyari tempat. Oh lagi nyari tempat juga. Nah ini kalau buat usaha di Pempek Berkah ini ada sosial media yang dipakai? Ada, tapi bukan namanya Pempek Berkah, masih punya pribadi. Oh nama ownernya nih? Masih belum dibuat. Kenapa tuh? Tidak sempat buatnya. Alhamdulillah. Karena belum ada waktu Bu. Iya, nyung HP kecuali mau pesen baru nyung HP. Tapi kalau buat pemesanan online di Pempek Berkah ini juga baca? Bisa. Baca juga ya? Bisa. Tapi harus sabar. Kadang lama malesnya. Karena sibuk aktivitasan itu tadi ya. Oke baik. Dan untuk pemesanan ini pajak kemana nih Bu? Mungkin kita sampaikan juga sama pendengar kita karena Manca Bica ini harganya terjangkau nih ya, singgonya ya. Jadi ini menjadi salah satu solusi untuk yang ada acara, untuk oleh-oleh juga mungkin Bu ya. Silakan ke Pempek Berkah ini di mana nih Bu untuk kontak personnya? Boleh ke Sebagai penutup juga mungkin kita pengen tahu apa nih yang pengen disampaikan untuk penggiat UMKM juga atau untuk siapapun itu atau terkait dengan Pempek Berkah ini silakan apa? Kalau luar biasa sebenarnya masih banyak yang pengen kita gali lagi ya, tapi waktu yang memisahkan kita dulu. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan Pempek Berkah ini sesuai dengan namanya selalu berkah. Amin. Pokoknya Bu Sri Wahyuninya juga selalu semangat Bu ya, selalu menjadi pahlawan untuk karyawannya juga. Ya memang ini menjadi tempat mereka nyari rezeki juga Bu ya. Oke, dan kita nantikan juga untuk cabang terbarunya juga tuh. Oke, kita nak berpisah dengan pendengar karena saat ini sudah
55 menit melangkah dari jam 11 siang. Mudah-mudahan obrolan kita ini akan bermanfaat untuk segala yang menyimaknya dari jam kurang lebih 11-an tadi ya, yang sudah monitor di Perempatan Palembang. Dan insya Allah kita bakal ketemu di lain kesempatan. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.